Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih bapak-bapak, kakak, adik, dan teman-teman sekalian sudah hadir kembali di sekolah lapang untuk kesekian kalinya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Happy, sebenarnya hari ini harusnya kita belajar tentang mangrove, tapi karena Pak Prof Jabar lagi ada kesibukan lain sehingga hari ini diganti dengan budidaya kepiting. Nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Happy. Uh, Teori dan semoga sih ada praktek nggak Pak? Nggak ada. Oh nggak ada, kita teori dulu ya untuk prakteknya nanti gitu ya. Nah, sebelum masuk di materinya Pak Happy, apakah ada pertanyaan dari materi sebelumnya yang beberapa pekan lalu kita belajar tentang budidaya udang, termasuk pembuatan probiotik? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan gitu? Mumpung ada Pak Aji sebagai pemateri sebelumnya dan teman-teman yang lain siapa tahu bisa menambahkan. Kalau tidak ada berarti udah aman tuh ya, tinggal dijalanin aja berarti ya. Oke, Ya. baik. Untuk menghemat waktu, agenda kita hari ini, Pak Happy disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak sekalian. Jadi kami tahu Bapak-bapak udah kenal ya, udah pengalaman untuk budidaya kepiting bakau. Gitu. Jadi kita ingin diskusi saja ini intinya. Jadi Bapak sekalian, kalau dilihat dari sejarah dulu kan kepiting ini merupakan hama Pak ya. Hama terus karena nilainya bagus, punya harga gitu, sehingga dia menjadi komoditi yang merupakan salah satu komoditi unggulan Pak di Kalimantan Utara, kepiting bakau. Kalau dari riset kami, ini tahun 2019 itu kita ada ekspor lah, kurang lebih 6.000 ton Pak, 2019 itu kepiting bakau. 3.000-nya itu ke Indonesia lewat bandara ya, sebelum COVID itu. Kemudian 3.000 lebihnya itu lewat Tawau. Jadi cukup potensi sekali gitu. Ya, hanya saja untuk budidayanya ini kita masih mengharapkan bibit dari alam. Ada 4 model budidaya nih yang sudah ada. Ada pengembangan kepiting soka, ada pengemukan, ada pembesaran, dan yang terakhir ini pematangan gonat, pematangan telur yang ini jarang nih dibuatnya. Itu Pak ya. Nah, kalau yang kepiting soka ini kan dia menggunakan bibit kurang lebih ukuran 80 sampai 120 gram per ekor. Jadi kalau dia dibudidayakan dia butuh rangsangan Pak. Nah, rangsangan saat ini apa? Dimutilasi, dipotong kakinya. Ya Bapak sekalian ya. Supaya apa? Supaya dia terangsang untuk cepat molting gitu. Nanti kalau dia molting ganti kulit, nanti dia tumbuhnya maksimal bisa sampai 30% dari bobotnya. Jadi kalau 100 gram, dia bisa tumbuh menjadi 130 gram begitu. Butuh waktu berapa? Paling kurang lebih 3 sampai 4 minggu gitu Pak ya. Itu budidaya yang ada. Kemudian kalau untuk penggemukan, ini sama, mungkin Bapak-bapak paham, ini untuk kepiting-kepiting yang kosong gitu ya. Yang besar, H5, H7, yang kosong ini mungkin digemukkan lagi. Atau misalnya untuk yang 300 digemukkan. Ini butuh kurang lebih 2 minggu saja ya dipelihara. Nah, sekarang ini kan lagi tren nih budidaya kepiting bakau yang penggemukan ya, menggunakan apa namanya rumah-rumah itu Pak ya. Nah, itu kan harganya mahal tuh karena filternya mahal. Itu kalau misalnya sampai 300 kotak itu sama filternya itu sampai ratusan juta tuh Pak. Gitu ya. Nah, ini yang untuk orang-orang yang katanya jauh dari laut untuk ngirit air. Jadi semua orang bisa misalnya untuk kultur ini. Yang ketiga, ini pembesaran. Nah, pembesaran ini butuh waktu lama, Pak. Kita harus berapa kali molting. Yang biasa digunakan di tambak ini biasanya di pembesaran tuh. Ya, masukkan bibit yang kecil-kecil, ukurannya di bawah 100, nanti dipanen parsial misalnya. Ya, nanti sebulan berikutnya, sebulan itu kenapa pembesaran, Pak? Karena dia beberapa kali molting di tambak. Nah, Bapak sekalian, yang jarang ini dan harganya mahal itu kepiting yang bertelur ya, kepiting bertelur harusnya. Tapi kalau dalam dalam literatur ini bukan kepiting bertelur, kepiting matang gonat Pak, gonatnya. Kalau bertelur itu yang keluar telurnya itu. Tapi oke lah, ini bahasa aja. Nah, kepiting yang matang gonat ini kan harganya mahal. Nah, kita Bapak sekalian mungkin tahu harganya ya. Kalau kita jual ke Malaysia, ini kan ada kepiting persen, ada yang CBK, CBH, ini kan harganya beda. Nah, ini belum ada yang di sini konsen mengembangkan
kultur ini, mengembangkan budidaya ini pematangan gonat. Jadi semua kita jual, semua kita jual. Padahal ini merupakan suatu potensi. Kami sudah pernah riset Pak di Hidayatullah begitu ya, Hidayatullah di bulan Cina Pak, bulan Cina. Nah, ini mengembangkan kepiting matang gonat ini. Kami tambahkan hormon itu kurang lebih insya Allah 30-40 hari dia sudah matang gonat ya. Nah, ini harganya jualnya lumayan. Cuman kalau memang kalau nggak bisa atau baru belajar memang ada kematian di sana. Nah, ini yang dari petambak kita ini enggan begitu. Jadi kalau dapat langsung jual, dapat langsung jual. Bapak sekalian, semua yang saya sampaikan tadi ini budidaya yang bibitnya dari alam gitu ya. Nah, apesnya ini sekarang kondisinya kita pembenihan belum berhasil gitu. Jadi bibit untuk budidaya asli belum ada, Pak. Ini bukan cuman Tarakan, bukan cuman Indonesia, dunia nih, Pak. Ya, untuk kelangsungan hidup kepiting ini masih rendah. 10% udah hebat, masih di bawah 10%, beda dengan udang windu, Pak. Ya, karena apa? Dia ini kalau misalnya menetas ya Pak ya, menetasnya itu kepiting itu kalau dari ekologinya dia di laut yang dalam, sanitas tinggi. Setelah itu nanti jadi larva, nanti setelah dia menjadi juvenil ya, jadi crab, dia akan berenang lagi ke mangrove. Ini siklusnya Pak. Ya beda dengan si udang nih tadi gitu. Kenapa dia sekarang bisa dibudidayakan? Nah, sampai saat ini memang masih di bawah 10% Pak. Ini yang menjadi kendala kenapa sekarang penangkapan meningkat karena harganya yang semakin tinggi sedangkan budidaya belum berhasil, menyebabkan sekarang penangkapan semakin sulit. Bibit semakin sulit. Kita mau cari bibit yang untuk dimasukkan ke tambak, rebutan. Pesan dulu belum tentu dapat. Ya, beda dengan 5 tahun yang lalu begitu Pak ya. Nah, Bapak sekalian memang itu kondisi kita begini. Nah, ini kita berusaha ngajak petambak-petambak ini yang punya tahan luas. Ayo kita coba kembangkan kepiting dari sekian persen yang matang telur ini, kita kembangkan sampai dia menetas di dalam tambak. Kenapa? Karena nanti dengan itu ini akan menjadi sumbangan populasi ke alam gitu. Jadi nggak semuanya ditangkap, semua ditangkap. Lama-lama nanti akan habis Pak. Kalau nggak ada yang mau dek. Sementara pembelian belum berhasil. Mana Pak berhasil? Kami sudah ke Jepara. Jepara juga angka hidupnya 3% sampai 5%. Kami sudah ke Maros Pak, ke Takalar juga demikian gitu. Kami juga sudah ke Malaysia yang berdasarkan dari jurnal internasional itu, Malaysia itu hebat begitu. Kita lihat ke sana sama-sama kita ternyata. Hebatnya di publikasi aja. Kami juga sudah pernah ke Vietnam. Nah, ada kelebihan Vietnam Pak. Mereka ini tambaknya seperti kita tambak nasional tapi nggak begitu luas gitu. 1 hektar, 2 hektar, dan di tengahnya itu ada mangrove-nya. Jadi mereka mengembangkan kepiting seperti jaring-jaring nih Pak. Jadi kalau netas, biar dia besar gitu, nanti kalau dia sudah menjadi, ini pertumbuhan jadi megalopa, kemudian kerabat, dipindah gitu Pak. Nah itu ya. Tapi tambaknya nggak terlalu besar, kemudian salinitasnya dia kurang lebih stabil. 25 ke atas Pak, salinitasnya. Kalau kita nih kan, ini mohon maaf, sekarang di Pak Kholik sebelah ini yang tambak ini 16. Bahkan yang di sini tadi Pak kami cek 10 gitu. Nah 10 ini kalau untuk larva nggak bisa hidup dia Pak, mati dia. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kita perlu memang mengembangkan bersama nih, bagaimana pembenihan berhasil. Kita perlu luangkan sedikit lahan kita, misalnya menggunakan jaring gitu, untuk mengembangkan 1-2 ekor lah dari induk kepiting sampai bertelur menetas. Nah mudah-mudahan dengan itu dia bisa hidup di alam. 1 ekor kepiting Pak, kalau Pak tahu ini telurnya 500.000 Pak sampai 2 juta tergantung besarnya. Tuh, ya. Jadi prosesnya namanya dalam biologi fitologenesis. Jadi induknya itu ngasih makan ke telur nih, simpanan nutrisi ke telur nih Pak begitu banyak. Makanya jangan heran kalau misalnya induk habis menetas, kurus dia Pak. Karena dia kurang makan tapi mengirim makanan buat telur-telurnya nih tadi. Jadi kalau misalnya netas 90% aja udah lumayan, udah jutaan. Jadi kalau seandainya ini tambak ini Pak, masing-masing tambak ini ada 3 ekor aja untuk yang menetasin tadi udah cukup. Nanti begitu terbuang air, kalau masih larva dia akan terbuang keluar. Mudah-mudahan dia hidup di mangrove gitu. Nah ini yang kita mau mengembangkan di sini. Salah satu risetnya itu, ya. Nah, bagaimana kita kembangkan supaya populasi kepiting di tempat kita sustainable gitu, berkelanjutan. Ya. Sekarang ini sudah mulai terasa. Mengeluh petambak susah sekarang dapat yang besar-besar, yang H7, H5, udah kayak dulu katanya.
susah sekarang dapat bibit nggak kayak dulu. Kenapa? Karena tadi tuh diambil terus, nggak ada ini. Nah, Bapak sekalian, untuk informasi di Tawau ini Pak, pemerintahnya mengeluarkan aturan nih, ya. Semua kepiting yang bertelur, misalnya berapa itu harus sekian persen ya. 5% apa 10% itu nanti harus dikembalikan lagi ke mangrove daerah mereka. Daerah konservasi. Yang bertelur saja Pak. Jadi mereka harus melepaskan. Sampai mereka optimis katanya nanti 10 tahun ke depan, kita nggak perlu datang lagi kepiting dari Tarakan katanya. Nggak perlu datang ke Indonesia. Kita sudah bisa produksi sendiri. Segitunya gitu Pak. Nah kita belum ada nih. Maka untuk mengembangkan populasi ini, kita perlu Pak, kembangkan lah selain kepiting yang kita kembangkan di tambak ini, kita juga ada mengembangkan induk-induk kepiting yang bisa matang kunat. Nah, Bapak sekalian, ini secara biologi, jadi kepiting itu kan tidak paham ya, kalau dia bertelur matang kunat, nanti dia akan menggendong telur Pak. Namanya berit. Gendong telur itu nanti akan berubah warnanya dari oranye, nanti berkembang menjadi coklat, coklat menjadi hitam, hitam baru dia menetas. Itu dia Pak. Jadi kalau Bapak ketemu, oh ini oranye, ini belum nih. Nanti dia berkembang lagi warnanya jadi coklat. Coklat hitam baru menetas. Jadi ada 2 fase lagi. Kalau dia sudah hitam, jadi selama ini salah kan? Jadi kalau yang kita cuma kami yang pilih dia. Oh enggak, itu mau menetas sudah Pak. Tinggal nunggu hari aja tuh. Biasanya dia 18 sampai 24 jam dan netas. Hah? Apa? Oh sini pas ya? Ya. Jadi seperti itu Pak. Sama telur itu, kalau misalnya Bapak lihat yang di Karapax perut itu kan kalau yang bertelur yang matang gonat itu kan dia warnanya putih, kuning, baru oranye Pak. Nah setelah oranye baru dia keluar gendong itu. Nah gitu ya. Jadi telur kepiting itu seperti itu Pak ya. Nanti jumlahnya banyaknya telur tergantung dari bobotnya. Semakin besar bobotnya, semakin banyak telur yang dikandungnya. Gitu Pak sekalian. Kita ini kelebihannya apa? Tambak luas, jadi bisa mengembangkan kepiting, pembesaran dan penggemukan di dalam tambak. Kenapa? Karena makanannya itu tersedia. Jadi ini berhubungan juga dengan lingkungan tambak Pak sekalian. Kalau misalnya tadi kemarin dibahas mengenai probiotik, fermentasi, tujuannya memperbaiki kualitas tanah tambak gitu ya. Nah ini juga akan membantu juga kesediaan pakan untuk udang dan kepiting dalam tambak. Ada riset dari Profesor Yuni itu yang dari daerah mana? Daerah timur tuh Pak, Ambon, mengatakan bahwa kepiting dan siput-siput itu kalau dalam jumlah yang optimal ini juga bisa membantu kesuburan tanah tambak, karena kepiting bisa membantu suplai oksigen ke dasar tambak. Yang siput-siput ini bisa membantu mengurangi detritus ya, atau bahan-bahan yang bisa terurai di dalam tambak. Nah gitu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi pada kegiatan kami ini, kami bukan riset hanya untuk udangnya, bandengnya, tapi juga ke kepitingnya Pak. Dan yang terakhir juga untuk lingkungannya. Makanya kenapa perlu kita tanami mangrove ya? Perlu Pak, karena untuk membantu proses penguraian nutrien di dalam tambak begitu ya. Juga untuk membantu proses kesuburan di tanah tambak. Ya kalau misalnya kuantitas atau banyaknya banyaknya mangrove nanti bisa kita atur. Ya kalau misalnya pemerintah kan memang yang Bapak dengar nih sedikit mengenai mangrove, memang mau menanam 8.000 Pak, 8.000 batang per hektar. Nah, tampaknya siapa mau ditanam? Pak Kholik mau kah? Nggak ada kan? Kita sudah komplain juga, nggak ada yang mau nih petambak kalau begini caranya. Karena dia pikiran mengembangkan menghijaukan kembali tambak. Padahal kita mau untuk budidaya. Begitu Pak. Intinya kalau tambak ini kelebihan kita adalah pertama volume air yang banyak Pak. Bapak biasa mengatur air, keluar masuknya air ketika pasang. Nah, ini potensi untuk mengembangkan 3 komoditi di dalam tambak. Udang, ikan, dan kepiting gitu. Hanya saja sayangnya kepiting ini dibudidayakan hanya untuk sambilan Pak. Ya, belum fokus tadi. Kalau fokus, misalnya ada tambak-tambak yang misalnya kurang produktif, ukurannya kecil, kita ekspos untuk kepitingnya misalnya seperti itu. Belum ada nih Pak. Ya, belum ada. Kemudian juga untuk tadi pengembangan bibit, benih itu juga belum ada yang secara khusus. Semuanya baru pembesaran. Begitu Bapak sekalian ya. Jadi kita banyak diskusi saja.
Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, oke kita diskusikan. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti ada Mbak Jana, Mbak siapa lagi yang jawab Pak nih ya? Amin dong. Oh Pak Amin, pergi sudah dia, lari ya. Itu Pak, makasih. Itu dari kami soal. Ya baik. Apa ada yang perlu kita diskusikan? Pastilah ada ya kan. Kayak tadi tuh katanya ternyata selama ini salah ya. Telurnya hitam itu apa dia? Ini kan kami kalau telurnya hitam itu kirain itu sudah menetas. Itu dibuang gitu dibuang. Hah? Dibiarin dong. Iya. Ya. Ya, baru menetas tuh Pak. Itu perjalanan dari oranye sampai ke hitam, itu butuh 3 mingguan juga tuh Pak. Bahkan kalau misalnya airnya terlalu kayak seperti begini, salinitas terlalu rendah, itu bisa 1,5 bulan. Ya. Tuh. Tapi kalau sudah hitam, wah itu udah bagus tuh, udah siap untuk menetas. Nanti dia akan menghamburkan telurnya gitu. Menetas sudah, menetas. Ada treatment khusus nggak Pak? Biar dia Ya, dulu Pak, awal-awal kita ngembangkan ini tahun 2016 ya. 16 di Tarakan. Terjadi perbedaan pendapat. Menurut orang-orang di Tarakan nih waktu di dinas nih Pak. Kepiting itu nggak bisa menetas dalam tambak. Nah, jadi tantangan buat kami gitu ya. Kami bikin ember yang besar, kami lobangi, terus dasarnya kami kasih pasir. Kenapa? Karena dia kalau misalnya lahannya lumpur, lahannya ini dia nggak bisa ini Pak, kotor gitu ininya, berlendir gitu. Nah ternyata kita pelajari ditambak, bisa. Kami foto kemudian ini loh, kepiting itu bisa berkembang gonatnya sampai hitam di dalam tambak. Nah itu Pak. Jadi kalau misalnya kita mau cepat treatmentnya memang kita harus siapkan wadah gitu. Ya, dalam ini dalam suatu ember apa segala macam. Biar bisa lebih mudah terpantaunya. Kalau gini kan kita susah mantau Pak. Kita lepas, tawakal aja, bismillah tawakal tuh. Habis itu kan susah kontrolnya kan Pak ya. Nanti kalau panen. Nah ini kan karena budidaya tradisional gitu ya. Nah sama seperti yang kami buat jaring di sana. Itu nanti insya Allah kita sedang mengembangkan pengembangannya di hatchery Pak. Di hatchery ya. Nanti setelah dia menetas ada pakannya namanya plankton tuh Pak. Plankton ya namanya rotifer gitu ya. Itu kita kasih makan. Nanti setelah dia misalnya sebulan di hatchery baru kita pindah ke sana. Atau nanti yang kedua, begitu netas yang hitam tadi menetas, langsung kita pindah cepat-cepat ke sana. Nah, kita udah melakukan sekali di sini, Pak. Cuman waktu pas menetas itu di sana salinitasnya 25. Begitu kami pindah ke sini berapa? 16, Pak ya. 16 jadi domplang banget tuh. Ya, ini mati sudah nih. Tapi sudah kadung di sini bibitnya udah kita tebar aja. Ternyata hasilnya benar, habis, Pak. Nah, ya mati. Tapi nggak apa-apa. Makanya kalau mau bagus, mau adaptasi dari awal ketika dia induk tadi. Induk yang Bapak bilang kepiting betelur tuh, kita pelihara sampai dia nanti buried. Nah, itu kan dari sudah ada adaptasi tuh. Netas pun sudah bisa adaptasi gitu. Itu Bapak sekalian. Nah, ini yang praktisnya kita akan kembangkan itu di dalam tambak gitu. Silakan Pak kalau misalnya ada yang mau kita diskusikan. Ya, Pak. Itu masalah suku tadi. Kalau menurut pengalaman kami, kalau banyak siputnya nggak mau jadi kan nanti yang berebutan makanan. Karena kalau siput kan goyang terus dia. Kalau sedang itu kalau kan dia bisa dia kalau ada yang goyang, pas ada yang goyang langsung. Ya, benar Pak. Ya, penelitian profesor itu dia lihat di alam Pak, di alam itu kan populasinya terkendali ya Pak ya, nggak banyak kayak kita. Kalau kita kan terkurung dia, jadi lebih banyak berkembang di situ. Suatu kalau berlebihan, kalau itu Pak memang benar dia akan mengganggu kompetitor namanya, persaingan pakan. Jadi makannya si siput dengan makan si udang kurang lebih sama, makan detitus sama kepiting kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya kebanyakan kayak kemarin yang kita lihat Pak ya, yang dokumentasi Pak ya, kerja bakti sampai segitu itu memang kebanyakan populasinya Pak. Memang benar yang kata Bapak sampaikan tadi, kalau di dalam jumlah banyak akan mengganggu, akan terjadi persaingan. Nah, nggak ada cara lain, memang harus dikurangi gitu. Nah, kalau di alam lain Pak, di alam ini seimbang ekosistemnya. Ya. Ada ikan kecil, ada ikan sedang, ada ikan besar. Seimbang. Jadi kenapa si kepiting di alam di mangrove tuh banyak? Karena makanannya di mangrove tuh banyak, Pak. Ya, kalau kita di hatchery itu makanannya cuma 2, Pak. Pakan alam yang kita siapkan 2. Namanya nanochlorosis sama rotifer. Kalau di alam banyak plankton-plankton yang lain. Jadi dia berkembang dengan pesat. Kalau misalnya kita nih mengembangkan 2 aja setengah mati itu Pak. Gitu.
Jadi dia angka hidupnya juga enggak. Makanya kita mau lihat di alam, gimana kalau kita meniru seperti di mangrove gitu. Nah, ekosistem tambak kita yang luas nih mirip-mirip mangrove. Nah, jadi kita mengembangkan kepiting di sini, gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih masuk makanan alami itu harus pastikan bukan Pakan alami. Ya, ya betul. Karena dari laut. Cuman yang mungkin sekarang kita perhatikan Pak, jangan setiap air masuk dilihat kualitas airnya Pak. Karena belum tentu air yang masuk itu selalu bagus. Ya kan, saya kira Bapak paham lah, lihat air nih. Kalau lagi misalnya nggak fine apa agak keruh, meragukan, gak usah masukin ya Pak. Kalau mau masukkan air pas saat puncak-puncaknya air, oke lah, boleh. Nah, sini ya. Oke. Ya. Ya. Ya ini yang sekarang kami belajar di sini dengan Pak Kolik Pak. Jadi karena di tambak kita ini kan volume atau kuantitas airnya kan besar. Kita nggak sembarang masukkan air. Apalagi misalnya kita sekarang menggunakan probiotik. Buang air dan masukkan air, kita lihat kualitas dari air. Jadi nggak setiap pasang masuk buang terus gitu Pak. Seperti itu. Karena memang kita lihat, saya kira Bapak juga berpengalaman tentang kualitas air. Jangan-jangan misalnya air yang masuk ini malah menyebabkan masalah gitu. Tapi memang saya setuju. Kalau misalnya air ini jelas ada planktonnya Pak. Kita masukkan plankton kan, masukkan plankton keluar situ. Tapi kita lihatlah kualitas air. Seperti itu Pak. Ya. Ini sudah merembet ke kualitas air nih. Saling berkaitan dia. Iya, saling berkaitan memang. Karena wadahnya, medianya itu memang di air kan, kepiting kan. Ada lagi kah? Kemudian ini lagi Pak, mengenai potensi kepiting. Di Vietnam itu Pak, ini 3 bulan lalu kami ke sana. Itu kepiting yang kita buang-buang di sana sudah jadi kepiting ekonomis Pak. Sekarang nih Indonesia belum nih, jangan-jangan nanti nggak tahu setahun lagi apa berapa. Ya, itu kepiting ekonomis Pak. Saya makan di restoran Pak, lihat tuh ini tempat kami dibuang-buang. Keraca. Ini bener Pak. Pasti dibuang-buang, dia heran. Bener dibuang. Kemarin yang panen di sini Pak, saya foto, saya kasih sana. Mau nggak ini? Gitu ya. Nah, itu ekonomis ternyata. Bikin olahan gitu Pak. Ya dimakan seperti kepiting biasa. Direbus. Ya. berkilo tuh, Pak. Nggak tahu kalau harganya. Karena waktu itu kan ditaruh di bak gitu, saya lihat ini kepiting keraca, sebelahnya tempakul ya. Terus ini tempakul dijual Pak ke sana. Ya, jadi saya pas makan juga ditaruh nih. Ini apa nih? Kok mirip-mirip, saya kayaknya tahu spesies ini. Ya ini kalau kita nih apa? Spot keeper apa istilahnya tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh ya. Ikan terbang tuh, ikan jalan tuh kan. Nah, itu ini tempakul nih buat kami nggak dimakan. Tempakul bakar ya? Ya, mereka bilang ini enak nih, gurih. Saya memang tahu ini enak nih, cuman mikirnya ke tempat saya tuh kan tempatnya di mana gitu. Jadi ngeri makannya gitu, Pak. Bayangkan tempatnya itu aja. Nah, ini sudah mulai mungkin kayak sejarah kepiting dulu, Pak. Cuman dibuang gitu aja, dijual nggak laku gitu kan. Ternyata begitu punya harga mahal. Jangan-jangan kalau ini ya, kalau dulu saya kerja di Mustika Pak, itu ada pesanan memang dari Taiwan. Jadi jualnya per size. Ada size S, ML kayak baju ini Pak. Nah, cuman kita waktu itu kami dipesanin tuh dia order 1 ton per bulan. Nggak sanggup kami Pak. Kenapa? Karena proses penangkapannya dipancing, gitu. Jadi nggak bisa memenuhi pasar tuh. Jadi hanya 2 bulan sudah tutup, sudah kita nggak mau ini lagi, susah nyarinya. Ternyata di Vietnam itu nangkapnya di jaring Pak, digiring begitu. Oh gitu cara nangkapnya, jadi banyak dia dapat. Kita mungkin karena bukan ikan ekonomis jadi ya cuek aja, biarin aja. Nah, kami ngembangkan juga kepiting-kepiting yang matanggona tuh Pak menggunakan pakan temburungun ini. Ternyata bagus Pak. Ya, itu proteinnya tinggi dia. Temburungun itu ya, Pak ya. Temburungun itu proteinnya 45 sampai 50%. Nah, ikan tuh bagus. Ya. Kalau di pasar Tarakan sudah ada juga tuh per kilo, Pak.
Ada yang jual sudah? Belum? Hah? Ya. Nah, satu komplek 15.000. Gratis. Gitu Pak. Kira silakan kalau misalnya ada yang mau diskusi tentang kepiting. Mau bikin kepiting soka di. Iya. Kalau misalnya bisa tambah luas gini Pak. Kalau misalnya orangnya bisa aja budidaya kepiting soka sekalian gitu. Karena yang kami lihat yang di Kampung 4 Pak, mungkin Bapak lewat ya, yang sebelah kayu itu kendala mereka itu bibit Pak. Mereka susah cari bibit, katanya kalah sama petambak. Petambak tuh sudah jegat yang penjualan itu untuk dibeli, jadi antri. Akhirnya crabbox mereka tuh yang hitam-hitam tuh Pak, banyak nganggur. Kenapa? Karena bibitnya nggak ada. Nah, pasar sekarang Pak, mempermasalahkan proses budidaya kepiting soka dengan mutilasi, potong semua itu. Oh, Dianggap kejam. iya. Jadi ada beberapa negara yang nggak mau beli kalau ketahuan itu mutilasi. Gimana ketahuannya? Biasanya ada beberapa yang pertumbuhannya nggak rata. Jadi kepiting itu kan kalau molting kan semua Pak, kakinya tumbuh semua, bahkan kulit insangnya tuh tumbuh Pak, yang baru. Makanya seperti kita tuh kayak bekam begitu, darah-darah kotor semua. Jadi ganti semua. Jadi kalau misalnya molting dia ganti semua. Kulit insangnya tuh yang dulunya awalnya banyak cacing-cacing tuh lepas semuanya. Jadi fresh baru. Nah, akhirnya apa? Indonesia nih memang banyak orang terampil ya. Yang kepiting soka yang tadi itu diseleksi lagi. Yang enggak sama besar kaki kanan kirinya itu diseleksi, jual di lokal, yang sama dijual internasional. Dia bilang, "Ini budidaya normal, bukan dimutilasi." Laku, dia tetap laku. Hebat tuh ya. Kenapa? Karena model budidaya kepiting soka yang mutilasi ini belum bisa terkalahkan kecepatannya, Pak. Kami sudah coba. Kami gunakan pakan yang lebih baik. Kemudian menggunakan hormon. Ada Prof. Susinta di Makassar itu menggunakan hormon ekstrak bayam untuk mengurangi kebiasaan mutilasi. Ternyata tidak secepat mutilasi. Sama aja dia. Mutilasi lebih cepat dia moltingnya. Jadi lebih unggul dia, makanya pakai hormon kalah cepat. Mutilasi itu 2 minggu Pak, hormon itu bisa sebulan. Jauh. Dan masyarakat males juga, biasanya cuma cetek putus, ini suntikin satu-satu. Tidak mau. Belum terbiasa kulturnya. Cari yang instan. Ya. Ya. Begitu Bapak sekalian. Kalau macam kepiting halimah hasil kepiting plastik. Oh, jangan Pak. Jadi gini. Tidak bisa sudah ya. Ya Pak, jadi yang mutilasi cepat itu yang muda Pak. Ya, sama seperti anak-anak itu kan kalau pertumbuhannya masih kecil kan cepat tumbuhnya tuh. Kalau sudah gede, udah tumbuh deh Pak. Dia bobot. Anak-anak yang mutilasi cepat. Ya, seperti itu dia. Jadi kalau Dia beratnya 100 gram ya? ya 100 gram. Yang paling bagus di bawah 100 gram. Dia 80 gram tuh cepat tuh. Itu sisa apa? Sayap? Sirip? Apanya? Yang disisa? Potong semua? Enggak, yang dipotong kan kakinya semua. Siripnya juga? Siripnya, Kipas. kipasnya. Yang lebar tuh, Pak. Kalau kita ada dua nih, ada yang kakinya aja, ada yang sama kaki renangnya. Iya. Semua dipotong. Enggak masalah itu. Capitnya enggak. Pernah terjadi di sini. Oh iya Kak? Oh, jadi. Ya. Jadi dia. Kayak mana berenangnya? Dia kan memang biar enggak bergerak. Jadi dia kalau misalnya dipotong begitu dia cepat merangsang, cepat dia molting Pak. Ganti kulit langsung tumbuh semua. Di Malaysia tuh ada yang cuman diambil capitnya aja. Capitnya digoyang-goyang, putus kan? Nanti dia cepat tuh molting, tumbuh lagi capitnya. Gitu. Cuman kalau capitnya yang diambil, ini tumbuhan capitnya kanan kirinya nggak sama besarnya biasanya. Tapi memang dia mau dijual capitnya aja. Ini hebatnya Malaysia, dia punya pasar tuh Pak. Pasar cuman capit kepiting doang. Sama seperti ayam tuh sayap doang gitu loh. Seperti itu dia Pak. Membangun pasar deh. Siripnya disisa? Ya, nggak apa-apa. Nanti dia akan cepat. Saya lihat itu kalau ditambah ada macam CBA itu kan kalau di itu keseluruhan kembali ditambah berapa kali? Lah ngaruh. Kalau dia betina Pak,
sedang mengandung telur, dia nggak akan molting. Jadi kalau misalnya dia putus capitnya satu, nggak akan tumbuh lagi. Sampai dia nanti menetas. Ya, kalau cepat, kalau betina, ya mungkin. Makanya Pak, kalau misalnya Bapak lihat kepiting soka tuh, dia banyak milih yang jantan. Jantan dia aman. Tapi kalau betina, biar kecil ada telurnya, nggak akan molting dia. Sama seperti kalau misalnya wanita sedang hamil, menyusui nggak mungkin hamil, Pak. Seperti itu. Sama seperti mamalia. Gitu Pak ya. Mana moderator tadi? Pergi deh. Menghilang. Bukan mau pindah posisi. Oke. Ada lagi kah? Ngobrol aja, masih banyak waktu, masih 2 hari nih. Wih, kalau nggak ada waktu jam makan sudah nih. Gimana? Masih ada untuk kepiting? Atau potensinya gimana sih Pak kalau kepiting di sini? Kalau potensi, alhamdulillah tarakan masih bagus ya. Tapi bukan tarakan yang memang dari pulau-pulau sekaltara nih. Oh, ya Pak, seperti itu. Nah, hanya kita kelemahannya tadi, masih dalam proses penangkapan ditambah hanya untuk proses pembesaran aja. Begitu, jadi potensi yang masih belum dioptimalkan. Peluangnya masih besar gitu ya. Peluangnya masih besar karena tambak kita luas, 140.000 hektar. Tambak semua dari 148 pulau-pulau ini sebagian besar kan tambak. Nah, inilah yang akan dihijaukan sama negara. Iya. Katanya gitu yang ya, Pak Kolik mana Pak Kolik? Pak Kolik gak setuju katanya. Gitu ya. Habis tambakku kata Pak Alin. Iya. Dihijaukan yang penting. Kompensasinya Pak ya. Ya, betul juga, nggak apa-apa, silakan dinegokan aja. Karena kita tuh ada Pak badan namanya BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, ini badan ini di bawah presiden. Jadi dia memang di luar ke dinas perikanan, di luar dinas kehutanan. Dia berdiri sendiri dan uangnya banyak. Dari ya, seperti itu Pak. Nah, mereka nih yang punya wewenang untuk tadi pengembangan mangrove di Kaltara nih yang rencananya berapa puluh ribu hektar begitu. Tapi tetap kita udah ngasih masukan juga, ini harus didiskusikan dengan masyarakat karena nggak semua masyarakat yang mau ditanam mangrove. Nah, yang ditanam mangrove itu ternyata tambak-tambak yang jebol Pak. Ya Pak, tambak-tambak jebol ya. Yang nggak ini tanam mangrove, nggak usah ditanam aja tumbuh sendiri tuh aslinya kan, karena keluar masuk gitu. Nah, tapi kalau tambak-tambak produktif, saya sampaikan juga ketika kepala balai ke sini, nggak ada yang mau kalau tambak masih produktif. Kalau untuk pematang oke, nggak masalah, tapi kalau di tengah ditanami banyak-banyak nggak ada yang mau gitu, karena nanti kesulitan untuk panen segala macam. Daunnya kalau panen kan terlalu banyak ya. Kemudian Pak, untuk mangrove yang sudah tumbuh seperti ini kan kemarin banyak dikeluhkan ya Pak ya, banyak yang gugur. Ini kami coba kemarin dari hasil riset juga, kami siram pakai air lautnya tuh Pak, ternyata pengaruh tuh Pak. Yang rontok tuh kan karena ulat tuh, ya kan? Jangan disemprot, siram pakai air lautnya tuh aja Pak. Jadi dia nggak mati gitu rasanya. Karena perlu dijaga untuk naungan juga ya mangrove, cukuplah gitu kan. Yang untuk daerah dangkal-dangkal tuh tumbuhin mangrove. Begitu Bapak-Bapak. Baik, masih ada yang perlu kita obrolin? Mudah-mudahan cukup ya. Iya, santai aja. Ini sudah waktunya jam makan nih kayaknya nih. Siap makan, lagi OTW ke sini. OTW makannya. Iya, OTW. Jam 11, Pak. Ditanya aja alamatnya, nanti dikirim aja makanannya. Iya. Makanya lagi OTW di sini sambil menunggu makan siang, mungkin masih bisa untuk kita ngobrol-ngobrol terkait kepiting atau apapun itu terkait tambak, atau dari proses awal kita kemarin ngobrol dan soal lapang, siapa tahu masih ada yang perlu kita up lagi atau di refresh lagi gitu ya. Itu apa sih yang masih narsumnya harus ini ya. janggal gitu. Narasumbernya kalau tanya kemarin kan narasumbernya kemarin dipanggil kayak. Oh, panggil narasumber yang kemarin. Tapi peluang kepiting itu cukup besar. Di bapak-bapak sendiri pengalaman di tambaknya biasanya dapat banyak nggak kepiting?
tentu kadang banyak kadang tidak ada. Biasanya kalau banyak kenapa ya Pak? Nggak bisa kalau Nggak tahu. tebar bibit. Oh enggak, kalau nggak tebar bibit. Dede ini nggak ada, kosong. Kalau dulu itu ada aja gitu. Ada aja. Sekarang lagi. Oh, oh, itu berpengaruh ya Pak? Oh. Oh, Ya. bisa jadi ya. Ya, intinya itu tadi Pak, berapa banyak tuh barang di dalam. Kalau kita ngambil aja kita nggak pernah suplai akan habis kan Pak. Harta kita gitu juga. Berapa misalnya kita bilang ini harta banyak nih 7 keturunan, ya turunan ke-7 habis sudah tuh harta kan. Karena diambil terus gak ada yang nyari gitu. Paling kepiting gitu. Yang nangkap nih banyak ya. Kemudian kita yang supply ke ini nggak ada. Pemerintah sendiri Pak, ibaratnya restocking. Restocking itu nyebar bibit ke apa namanya ke alam. Itu zamannya Pak Lamri itu cuma satu kali Pak. Satu kali. Nggak ada. Sekarang nggak ada lagi. Itu 5 tahun yang lalu Pak, bayangin 5 tahun lalu dan cuma berapa ribu, berapa 200.000 nggak salah. Itu pun bibit beli dari kami. Setelahnya nggak ada Katanya sih beli tapi belum pernah dibayar tuh. lagi. Loh. Negara Pak, Bapak mau nagih kemana? Gitu ya. Itu di hatchery itu kan waktu itu udah ada, sudah sampai Megalopa, dia minta kita kasih gitu, dia sebarkan, disebar rame-rame. Kalau nyebarnya rame-rame Pak, seperti orang kampanye gitu, nyebarkan. Oh, pokoknya seremonial lah. Kelihatan rame lah ya Pak ya. Tapi itu 5 tahun yang lalu, habis itu nggak ada lagi. Nah itu diambil terus kan kepitingnya kan? Iya. Jelas populasinya akan berkurang. Kalau Bapak tahu ada ikan selangat Pak. Oh, Itu dulu zaman saya kecil tuh gede-gede kan Pak. Sekarang kecil-kecil. Nah itu apa? Karena memang budaya belum berhasil, populasinya belum sempat besar, udah ketangkap lagi. Gitu. Kalau di negara maju tuh diatur Pak siklusnya. Ini boleh penangkapan bulan sekian. Mereka tuh apa namanya tertib gitu. Penangkapan hanya 3 bulan setiap tahun misalnya. Oke, bulan-bulannya biarkan proses pemijahan. Jadi nanti nangkap lagi tetap banyak lagi. Kita nggak bisa. Bapak batasin gitu marah dia. Kami makan apa katanya? Ya makan nasi lah, makan apaan? Kan begitu. Gitu kondisinya Pak. Jadi benar tadi. Nah, kemudian juga lingkungan tadi ya, mengenai Tiodan jelas. Tiodan ini cepat memang dia membasmi, tapi dia akan merusak atau membunuh bakteri tanah sehingga tanah menjadi keras karena proses penguraiannya nggak ada. Supaya ini nggak hanya merusak ini aja, udang juga akan apa namanya sulit begitu hidup kalau misalnya sudah terjadi akumulasi racun di dalam tambak. Ya mungkin salah satunya mungkin di eskavator lagi ya. Nanti habis eskavator istirahat lagi kan berarti kan nggak bisa langsung produksi. Kosnya kan mahal, biayanya mahal eskavator. Ini aja kami mau datangkan eskavator Pak, nggak ada yang mau Pak. Saya Pak Kolik yang nanggung, jadi pakai tenaga orang. Itu kembali kondisinya begitu Mbak. Apakah ini cukup? Cukup ya Pak ya? Cukup lah. Cukup Cukupnya malam. jangan setengah-setengah. Pak Kolik? Nah cukup saya dukung teman. Ketua kelas aman sudah. Materinya sudah capek. Oke.